Kali ini saya akan membahas tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia itu ada 3 jenis hukum. Ada hukum waris Islam berdasarkan syariat Islam. Ada hukum adat berdasarkan hukum adat di masing-masing daerah adat. Dan yang ketiga adalah hukum barat, ya, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang merupakan peninggalan dari zaman Hindia Belanda. Jadi memang golongan masyarakat hukum di Indonesia ini kan ada banyak, sehingga tidak adil apabila golongan masyarakat tertentu disuruh tunduk kepada hukum yang berlaku bagi golongan masyarakat lain. Makanya berlaku pluralitas hukum. Jadi hukumnya itu ada bermacam-macam. Tidak mungkin misalnya orang Islam disuruh tunduk pada hukum adat Hindu Bali, atau sebaliknya masyarakat adat Hindu Bali disuruh tunduk kepada hukum Islam. Kan itu tidak mungkin. Tidak boleh ada pemaksaan yang seperti itu. Makanya hukumnya bermacam-macam. Nah, di dalam hukum waris itu ada 3 unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Nah, pewaris itu siapa? Pewaris itu adalah orang yang sudah meninggal itu. Orang yang meninggal itu disebut pewaris. Nah, selama ini saya pernah membaca artikel itu secara keliru memahami arti dari pewaris itu. Misalnya saya pernah membaca artikel itu hadis begitu ya, al ulama'i warathatul anbiya, kalau salah begitu. Dia menerjemahkan ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu terjemahan yang salah. Yang benar itu terjemahannya adalah ulama itu adalah ahli waris para nabi. Nah, jadi warathatul itu artinya mewarisi atau ahli waris gitu ya. Nah, itu artinya berbeda dengan pewaris. Kalau ulama dikatakan pewaris para nabi, berarti ulamanya itu lebih dulu dia yang mati, kemudian para nabinya yang menjadi ahli waris. Nah, itu terjemahan yang salah. Jadi sekali lagi pewaris itu artinya adalah orang yang sudah meninggal lebih dulu, yang dia meninggalkan warisan dan ahli waris, itu disebut pewaris. Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi dari pewaris. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan hukum mana yang berlaku? Jadi hukum mana yang berlaku apabila ada orang yang meninggal dunia? Misalnya tadi kita bicara soal hukum adat, itu kan berlakunya di wilayah-wilayah atau di daerah adat. Tapi kalau orang meninggal itu sudah bukan lagi bagian dari masyarakat adat, misalnya dia tinggal di perkotaan seperti di Surabaya, di Jakarta gitu. Nah, itu bagaimana? Untuk menentukan hukum yang berlaku itu caranya bagaimana? Nah, di dalam hukum waris itu ada yang namanya asas personalitas pewaris. Jadi guna menentukan hukum mana yang berlaku, itu dilihat pewarisnya itu siapa. Identitas pewarisnya itu siapa? Gitu. Orang yang meninggal itu siapa? Kalau orang yang meninggal ini adalah orang Islam, maka berlakulah hukum waris Islam. Kalau yang meninggal ini orang non-muslim, ya, misalnya di Surabaya sini, orang yang meninggal itu non-muslim, maka baginya berlaku hukum waris menurut KUH Perdata. Tentu saja kalau yang meninggal itu orang yang ada di daerah masyarakat adat gitu, itu bisa berlaku hukum adat, manakala ini adalah orang non-muslim. Sebab begini,
ketika si pewaris itu adalah orang Islam, entah itu dia berada di perkotaan maupun di wilayah daerah adat, maka berdasarkan asas personalitas ini berlaku hukum Islam. Karena pewaris atau yang meninggal ini orang Islam. Dan ini sudah dipraktekkan di dalam peradilan kita. Sudah menjadi putusan-putusan Mahkamah Agung. Nah, kalau ada orang yang meninggal itu adalah orang Islam, artinya dia si pewaris itu orang Islam, maka kalau ada keluarganya yang non-muslim, termasuk anak-anaknya, itu tidak bisa menjadi ahli waris bagi orang Islam. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu non-muslim, maka kalau ada keluarganya seperti anak-anaknya itu yang beragama Islam, orang Islam juga tidak bisa atau tidak boleh menjadi ahli waris bagi pewaris yang non-muslim. Jadi begitu. Jadi perbedaan agama ini memutuskan hubungan waris. Nah, tetapi bagaimana di dalam praktek peradilannya itu? Misalnya nih, ada sebuah contoh kasus itu yang pernah kami tangani itu. Ada orang yang meninggal, ini orang Islam. Dia punya 2 anak kandung beragama Kristen. Nah, kebetulan dia meninggal itu dalam keadaan duda. Jadi tadi sebelumnya sudah cerai sama istrinya gitu ya. Nah, istrinya yang sudah diceraikan lebih dulu itu kan bukan ahli waris. Yang bisa menjadi ahli waris adalah apabila mereka belum pernah bercerai lalu ditinggal mati, itu bisa menjadi ahli waris. Tapi kalau sudah bercerai ya, terus ditinggal mati, nah itu tidak termasuk ahli waris. Nah, contoh kasus ini orang meninggal itu orang Islam, dia punya 2 anak kandung Kristen, punya anak angkat Muslim, ya. Istri sudah tidak punya, karena pada waktu mati itu dia duda. Gitu. Nah, tapi dia punya 1 saudara laki-laki yang beragama Islam. Menurut hukum Islam, ya, menurut hukum Islam, ahli warisnya itu satu-satunya adalah saudara laki-lakinya tadi itu, yang sama-sama beragama Islam. Karena orang yang meninggal ini sudah nggak punya orang tua. Di dalam hukum waris Islam, kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang Islam yang meninggal, ya, ketika dia masih mempunyai orang tua, ya, orang tuanya masih hidup dan orang tuanya itu juga beragama Islam, maka orang tua itu juga termasuk ahli waris, selain anak-anaknya. Tapi karena orang ini orang Islam yang meninggal ini, si pewaris ini orang Islam, 2 anaknya yang ditinggalkan itu beragama Kristen, maka 2 anaknya ini bukan ahli waris. Dan anak angkatnya yang beragama Islam ini juga bukan ahli waris. Nah, karena pada waktu itu kebetulan salah satu peninggalannya berupa rumah itu sertifikatnya dibawa oleh anak angkatnya. Memang menurut ceritanya karena anak angkatnya ini yang merawat dia di masa tuanya sampai meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia sertifikat rumah itu diserahkan ke anak angkatnya itu yang sama-sama beragama Islam. Nah, anak angkatnya ini tadi itu mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah diserai rumah itu. Hanya saja cara berwasiatnya dulu itu yang keliru. Jadi seharusnya wasiat itu kan supaya formal, supaya bisa dibuktikan, mestinya setidaknya kan datang ke notaris dibuat wasiat di notaris gitu ya. Atau kalau menurut hukum Islam meskipun nggak pakai akta notaris, bisa dibuat wasiat itu ditulis gitu. Kemudian saksi-saksinya siapa, itu boleh. Bahkan menurut hukum Islam wasiat itu bisa dengan lisan, tetapi harus ada saksi minimal 2 orang. Itu nanti bisa dimintakan pengesahan di pengadilan. Nah, orang ini, si pewaris ini, pada waktu berwasiat kepada anak angkatnya itu tidak ada bukti tertulis apapun.
itu masalahnya. Nah, singkat kisah, satu-satunya ahli waris yang merupakan kakak laki-laki dari si pewaris yang meninggal dunia itu mengajukan gugatan, ya, supaya dia dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dan berhak atas seluruh peninggalan dari si pewaris itu. Nah, di dalam persidangan di muka pengadilan, kami sebagai kuasa hukum dari para tergugat itu tadi. Jadi para tergugatnya itu tadi kan 2 anak kandung yang beragama Kristen dan 1 anak angkat yang beragama Islam. Kami menyampaikan jawaban bahwa benar si penggugat itu merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris. Memang menurut hukum Islam itu seperti itu. Tetapi alangkah bijaksana, ya, apabila hakim itu memutuskan bahwa anak angkat yang beragama Islam dan 2 anak kandung yang beragama Kristen itu tadi diberikan pemberian dari sebagian harta peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal, yang namanya adalah wasiat wajibah. Nah, apalagi anak angkatnya itu tadi kan yang memang merawat si pewaris itu ketika sudah tua dan sampai meninggal dunia, yang mengurusi kan anak angkatnya itu tadi. Sedangkan anak kandungnya yang beragama Kristen itu kebetulan tinggalnya jauh, yaitu di Jakarta. Nah, hakim kemudian menyetujui argumentasi kami. Akhirnya di dalam putusannya hakim memberikan 25% pemberian untuk 2 anak kandung yang beragama Kristen dan 1 anak angkat itu tadi. Nah, putusan tersebut dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada waktu itu Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa pemberian untuk 2 orang anak kandung yang beragama Kristen dan 1 orang anak angkat itu tadi adalah 50% dari harta peninggalan yang berupa rumah itu tadi. Jadi akhirnya si ahli warisnya itu satu-satunya itu diberikan bagian 50% dan 50%-nya dibagikan kepada anak-anak kandung dan anak angkat itu tadi. Nah, bagian dari anak-anak kandung dan anak angkat tadi itu secara hukum itu bukan merupakan warisan, bukan. Nah, itu jangan disalahpahami. Kalau itu diartikan sebagai warisan, maka itu tentu akan melanggar fikih, melanggar hukum Islam. Tapi bagian yang diberikan kepada 2 anak kandung yang beragama Kristen dan 1 anak angkat itu tadi, itu namanya adalah wasiat wajibah. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu ada ketentuan bahwa anak angkat, ya, bahwa anak angkat itu bisa diberikan wasiat wajibah berdasarkan putusan hakim yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan si pewaris yang meninggal dunia itu selaku orang tua angkatnya. Tetapi di dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur bagaimana apabila anak-anaknya itu non muslim, apakah diberikan wasiat wajibah atau tidak. Itu di dalam kompilasi hukum Islam tidak ada. Dan itu putusan yang demikian itu disebut sebagai preseden atau putusan berdasarkan kasus tertentu di mana hakim memang berwenang untuk melakukan penemuan hukum. Jadi para hakim ini berijtihad. Sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maka itu bisa dibenarkan. Nah, apalagi dalam kasus tersebut, ya, si penggugat itu sudah tua dan di dalam keluarganya itu istilahnya mereka bukan orang yang kekurangan. Dan para tergugat itu anak-anak kandung dan anak angkat itu mereka masih muda-muda. Jadi menurut saya cukup masuk akal dan cukup adil apabila hakim itu memberikan pemberian dari sebagian harta kekayaan orang tuanya kepada mereka. Jadi begitu. Tentu ada banyak kasus di dalam hukum waris itu
tipikal atau model-model putusan hakim ya, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Khusus untuk hukum waris yang berdasarkan hukum Islam tentu diperiksa dan diadili di pengadilan agama. Tetapi untuk kasus-kasus waris yang tidak menggunakan hukum Islam diadili di pengadilan negeri. Nah, untuk sementara cukup seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.